Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Rasulullah juga menjelaskan ini, al-mahrum man hurimal wasiyah. Orang yang dijauhkan dari kebaikan adalah orang yang tidak dikasih kesempatan bisa nulis wasiatnya sebelum dia meninggal. Yang kedua, hadis Rasulullah yang lain mengatakan tarkul wasiyah harun fid dunya. Tidak menulis wasiat merupakan kekurangan bagi seorang hamba di masa dunia. Wa narun masyanaru fil akhirah, dan merupakan adab di hari kiamat. Kata Rasulullah dalam hadis yang lainnya, la yahillu lil muslimin, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim an yabita lailataini, itu dalam 2 malam, artinya dalam waktu yang singkat, illa wasiyatu maktubatun indah, kecuali wasiat telah tertulis dan ada pada dirinya, dikabarkan kepada keluarganya. Tapi sekarang apa yang harus diperihal, apa yang harus saya tulis dalam wasiat saya? Ada beberapa perihal sangat penting, dan perihal ini adalah perihal yang sangat lumrah dikerjakan oleh salafus saleh di beberapa tempat di Haramain Syarifain dan di seluruh tempat di kota Hadramaut. Bagaimana cara penulisan wasiat itu seperti? Yang pertama, kita beli satu buku tulis, kita beli pulpen, kita tulis, saya wasiatkan kepada ahli waris saya, istri saya atau anak saya, fulan saudara saya, beberapa perkara berikut ini. Jadi metode menulis wasiat dibagi menjadi 2. Yang pertama, wasiat-wasiat dari kita sebagai orang tua, permohonan kepada anak agar mereka mengamalkan beberapa amalan yang sangat penting, yang sangat besar dan sangat dibutuhkan oleh mayit dalam kuburnya. Yang tiap masalahnya mempunyai dalil dari kitab dan sunnah ataupun amalannya salafus saleh. Yang perihal yang kedua, nasihat-nasihat dari kita kepada anak keturunan kita agar mereka sesuai dengan jalur yang kita lampaui di masa dunia kita, yang kita ambil dari guru-guru kita dengan sangat mutasil sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Karena inna hadad din dinul isnad, agama ini agama yang punya sanad. Laulal isnad lagala man sya'a bima sya'a minal ahkam. Kalau dagang isnad, semua orang bisa bicara semua sendiri. Ataupun kita mau belajar agama, harus kita belajar kepada guru-guru yang punya sanad bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan kita ngambil ilmu agama dari manapun yang kita inginkan sesuai keinginannya kita, bukan masyarakat. Tapi harus mempunyai sanad dulu. Dari mana kita ambil dari fulan dari mana gurunya dari fulan dari mana gurunya dari fulan, sampai sangatnya sambung ke Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana masyayikh yang hadir pada malam ini harus dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, wajib. Mereka adalah penerus apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya dan para ahlul baitnya. Di antara perihal-perihal yang sangat dianjurkan untuk kita tulis dalam wasiat kita, yang pertama, kita wasiat kepada keluarga kita. Kalau saya meninggal, tolong dibacakan 30 juz Al-Quran di makam saya. Pagi 30 juz, malam 30, sore 30 juz, begitu. Untuk 2 hari, hari ketiga, hari keempat. Dan ini amalan dikerjakan oleh salafus saleh di kota hari. Sangat lumrah sudah. Jadi kalau ada meninggal mayit sudah dimakamkan, sudah ada sekitar 15 orang kok mengelilingi makam tersebut. Tiap orang makan 2 juz, selang zakat mereka 1 jam selesai. Sore mereka kumpul lagi ke makam tersebut, 2 juz selesai. Tergantung nanti keluarganya ingin minta 1 hari atau 2 hari atau 3 hari atau 7 hari. Dan ini fadilahnya sangat besar. Yang pertama kali melakukan secara sempurna semacam ini adalah Al-Imam Al-Mujtahid Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu warḍah. Beliau duduk di makam gurunya Laits bin Sa'ad dan membacakan 30 juz Al-Quran. Dan telah dikerjakan, beliau mempunyai dalil. Beliau mujtahidul mutlaq yang tidak mengerjakan apapun kecuali mempunyai dalil kitab dan sunnah. Beliau mengambil dari apa yang dikerjakan para sahabat, dan para sahabat mengambil dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Itu perihal pertama yang selayaknya kita tulis dalam buku wasiatnya kita, untuk kita minta kepada ahli waris kita setelah panjang umur sehat walafiat bisa mereka mengerjakan hari ini bagi kita. Yang kedua, masyarakat hadirin,
kita tulis untuk dibacakan kepada kita la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Dinamakan dengan Atikah Kubro. Atikah Kubro yaitu pembacaan la ilaha illallah sebanyak 70 kali. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Man qala la ilaha illallah 70 marrah kana fidaan lahu minan nar." Barang siapa membaca la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, maka akan jadi penghapus dari neraka jahanam. Dan ini sangat dianjurkan, semua amalan yang kita tulis wasiat sekarang kita anjurkan untuk kita amalkan kepada kedua orang tua kita yang telah pulang ke rahmatnya Allah. Tidak ada satupun yang hadir di masjid ini kecuali punya orang tua atau kakek atau nenek yang telah pulang ke rahmatnya Allah. Kalau kita ingat sama mereka, kita diingat. Man dzakara dzukir wa man nasi nusi. Barang siapa yang dilupakan, dilupakan. Tidak ada satupun dari kita kecuali kerabat yang telah meninggal. Itu yang kedua, masyarakat hadirin. Yang ketiga yaitu pembacaan Atikah Sughra, yaitu pembacaan Subhanallah wa bihamdih sebanyak 1000 kali. Kita tulis di masjid kita. Saya wasiatkan kepada kalian, tolong bacakan pagi itu 1000 kali dari Subhanallah wa bihamdih, sore 1000 kali. Punya dalil, tidak ada yang pakai dalil kita bicara. Baik dari Al-Quran atau hadis atau aqwal ulama shalihin. Yang ketiga, yang keempat yaitu pembacaan surat Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali. Disebutkan dalam sebuah hadis, "Man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata alf marrah nada munadin min qibalillah ala inna fulan ibna fulan atiqallahu minan nar." Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 100.000 kali, maka akan datang panggilannya Allah, sesungguhnya hamba fulan bin fulan telah Allah bebaskan dari neraka jahanam. Yang kelima, masyarakat hadirin, adalah at-tasadduq, sedekah. Wala siyama, apalagi sangat dianjurkan sebelum mayit dimakamkan. Adatnya salafus saleh di kota Hatarim Hadramut mengambil berapa puluh kilo beras diniatkan untuk kafarahnya mayit. Jadi mungkin mayit ini selama hidupnya pernah sumpah atau pernah mengerjakan perihal-perihal yang wajib mengeluarkan kafarah dan belum dikeluarkan kafarahnya. Ini amalan sangat dikerjakan di kota Hadramut dari Hadramut. Yang selanjutnya adalah kita wasiatkan untuk mereka lakukan kepada kita atau kita lakukan kepada orang tua kita yang telah meninggal, namanya sholatul unus fil qubur, yaitu sholat 2 rakaat. Tiap rakaatnya baca ayat kursi 1 kali, al-hakumut takatsur 1 kali, dan surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Kemudian setelah sholat kita ucapkan Allahumma inni shallaitu hadhihi shalah wa ta'lamu ma urid. Ya Allah, aku telah sholat ini dan kamu tahu hajatku apa. Fab'ath thawabahi rabb ila qabri fulan ibn fulan. Maka sampaikan pahalanya ya Allah kepada makamnya fulan ibn fulan. Dan itu detik yang sama Allah mengutus 1000 malaikat membawa 1000 hadiah untuk mayit yang kita sholatkan. Cara niatnya usolli sholatul unus juga berkaitan li fulan ibn fulan hadaan lillahi ta'ala Allahu akbar. 2 rakaat yang insya Allah kita minta sama Allah bisa dikasih taufik dan hidayahnya, bisa ngamalkan mulai malam ini untuk orang tua kita, untuk abah kita, untuk ibu kita. Karena bagaimanapun kita kerjakan kepada kedua orang tua kita, demi Allah belum bisa kita balas kebaikan keduanya apapun yang kita kerjakan. Sebagaimana pada suatu hari seorang pemuda datang kepada Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, dia telah menggendong ibunya dari negaranya haji, tawaf sa'i dan seluruh amalan haji yang lain. Setelah selesai haji semua, itu pemuda datang ke Sayyidina Abdullah bin Umar seraya mengatakan, "Ya Abdullah bin Umar, apakah aku telah bisa membalas kebaikan kedua orang tuaku?" Apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar? "Demi Allah, wallahi, demi Allah, kamu masih belum bisa balas satu teriakan dari teriakan ibumu waktu mengeluarkan kamu di perutnya." Dan ini masalah hadirin yang sangat kita khawatirkan kepada anak muda di zaman sekarang. Yang sangat dibutuhkan oleh mereka adalah tarbiyah.
didikan jiwa mereka yang harus kita perhatikan betul, karena pengaruhnya pergaulan di zaman sekarang sangat dahsyat. Kalau kita orang tua-tua yang sekarang yang ada di masjid ini, dulu saya kebiasaan dituntun sama abahnya dulu untuk ziarah kakeknya. Kalau di zaman sekarang masalahnya jarang orang menuntun anaknya untuk ziarah ke kakeknya. Ini perihal yang kita lihat. Di antara perihal yang dianjurkan untuk dikerjakan juga, untuk diwasiatkan juga adalah saya wasiatkan kepada ahli waris saya untuk menghajikan dan mengumrohkan saya jika kalian mampu. Kalau tidak, masyarakat hadirin, itu anak atau cucu tidak bisa menghajikan atau umrohkan kita menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau umrohnya dan hajinya umroh yang sunnah atau haji yang sunnah. Lain hanya kalau kita belum haji atau orang tua kita belum haji, kemudian kita akan haji untuk mereka tanpa terdapat wasiat, boleh. Tapi kalau hajinya haji sunnah, mereka pernah haji, pernah umrah, cuma sudah meninggal pulang ke rahmat Allah, dan mereka tidak menulis wasiat untuk dihajikan dan diumrahkan, maka menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, kita tidak bisa menghajikan untuk mereka atau mengumrahkan mereka karena tidak terdapat wasiat. Sebaliknya dalam mazhab Imam Abu Hanifah, dalam mazhab Abu Hanifah, kalau hajinya haji fardu atau sunnah tidak butuh wasiat. Tapi kalau hajinya fardu atau umrahnya fardu tidak butuh wasiat. Tapi kalau hajinya sunnah atau umrahnya sunnah, kalau hajinya fardu atau umrahnya fardu itu butuh wasiat. Kalau hajinya sunnah, umrahnya sunnah tidak butuh. Kebalikannya Imam Syafi'i. Yang lebih utamanya kalau kita tulis di buku wasiatnya kita, saya wasiatkan kepada ahli waris saya, jika kalian bisa mampu hajikanlah untuk saya, umrohkanlah untuk saya. Karena fadilahnya haji sama umroh sangat besar. Kemudian perkara berikutnya yang selain kita tulis di buku wasiatnya kita, yaitu saya izinkan kepada seluruh ahli waris saya untuk berkorban tiap tahunnya untuk saya, memotong hewan korban. Sebab kalau kita tidak nulis wasiat, anaknya kita tidak bisa berkorban untuk kita. Kalau orang tua kita tidak nulis wasiat, menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i tidak bisa. Ada pendapat yang lain dalam mazhab Syafi'i yang membolehkan meskipun tanpa wasiat, dan sangat dianjurkan, apalagi dekat kita sudah. Sekarang kita masuk bulan Dzulqa'dah, dari bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, kita persiapkan kambing atau sapi, jangan dipotong dengan namanya sampean, tapi potonglah dengan nama akiknya sampean. Lebih utama, karena ada hadis, banyak hadis yang mengatakan begitu. Kalau kalian mengatakan akan mengerjakan amalan-amalan sunnah yang banyak fadilahnya, kerjakanlah dan niatkanlah kedua amalan tersebut untuk kedua orang tua kalian. Jangan kita beli kambing tiap tahun kita pakai namanya kita mau bersama orang tua kita, jangan. Kalaupun tidak bisa beli kambing, tidak bisa beli sapi, beli dik, ayam, jago. Kita tergilir kepada Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu wa beliau mengatakan yang dimaksud adalah yang penting kita di hari tersebut kita sedekah ke orang masakin, kita sembelih hewan meskipun dengan dik. Dan dik ini maksud insya Allah semuanya bisa. Kalau kambing apa sapi agak mahal. Maksud dan tujuannya apa? Kita kerjakan untuk orang tua kita. Kita mampu motong kambing, niatkan motong kambing, sapi niatkan semuanya untuk kedua orang tua kita, untuk kakek nenek kita, dengan tujuan ngikutin apa yang dikerjakan salafus soleh, dan dengan niatan agar anak cucu kita ingat sama kita. Dan diantaranya masyarakat ini yang harus kita tulis wasiat juga kita kepada ahli warisnya kita, yaitu perihal membangun masjid. Kita tulis, saya wasiatkan kepada kalian untuk membangun masjid ataupun urunan bangun masjid. Kalau misalnya ada satu tempat lokasi mau dibangun masjid butuh 1000 meter, per meternya dijual sekian, kita beli 1 meter untuk abah, 1 meter untuk ibu. Pahalanya kita untuk mereka berdua. Karena fadilahnya sangat besar, sebagaimana yang kita baca. Nah, Binal masjid. Usikum an taqumu binal masjid. Nah, Aw tashtariku ma'a jama'atin fi binali. kau tashtariku. Jadi kalau ada masjid misalnya dibangun, akan diperluasan masjid, butuh perluasan 1000 meter, butuh sekian meter, kan dijual, setelah dihitung untuk tanah dan bangunannya meternya 2,5 juta. Kita beli 1 meter untuk apa, 1 meter untuk ibu.
Tapi ibu apa saya masih ada meskipun apalagi sudah meninggal. Tapi apa ibu saja enggak, kalau itu mampu beli juga untuk kakek nenek. Paling minimnya apanya apa, ibunya apa, apanya ibu, ibunya ibu. Itu paling minimnya. Juga untuk diri kita pribadi. Untuk kita pribadi, 1 meter untuk kita, 1 meter untuk istri, 1 meter untuk anaknya. Jadi kira-kira kita perkirakan, kita posisikan, kalau kita masuk liang kubur, kemudian keluarga kita melupakan kita, ada amalan-amalan yang sudah siap bekal untuk perjalanan yang panjang. Tapi kalau kita tidak berpikir atas masalah ini, tidak kita kerjakan di masa hidupnya, hanya kita ngandelkan keluarga, khawatir mereka lupa. Wal qulub biyadillah, hati tangan Allah. Ya. وكل ذلك حسب التيسير والاستطاعة. Nah, apalagi sangat anjurkan kalau kita punya celengan. Jadi kalau metodenya salafus saleh, para ulama fikih-fikihnya salafus saleh, ini mereka setiap harinya nyelengi. Setelah terkumpul sejumlah yang sekiranya cukup untuk istilahnya urunan bangun masjid, ditaruh, diwasiatkan ini untuk bangun masjid. Atau kalau sudah ada yang di zaman masa hidupnya, dia beli 1 meter, 2 meter untuk dirinya dia. Jadi dengan perihal ini, kemudian dikumpulkan lagi untuk udhiyah, dikumpulkan lagi untuk haji. Wasiatnya kepada ahli warisnya, kalau saya meninggal, ambil dari sini gunakan ini, ambil dari sini gunakan ini, ambil dari ini. Ini kalau mampu, kalau tidak mampu ma'adzur. Kalau tidak mampu ma'adzur. Yang paling penting kita tulis wasiatnya dulu, mungkin digerakkan sama Allah SWT hati anak cucunya kita atau cicitnya kita untuk mengerjakan hal tersebut pada kita. Ya. وأن تجعل ذلك وقفا. وأن تجعل ذلك وقفا, jadikan wakaf. Nah, ثم تجعل ثواب ذلك. Kemudian niatkan hibah dan pahalanya untukku. Ya. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا. Barang siapa yang membangun untuk Allah Subhanahu wa taala, artinya lillahi di sini bangun masjid bukan untuk namanya dia atau perihal-perihal yang lain yang hanya sebatas untuk hawa nafsu, tapi lillah. Dengan pengertian kalaupun masjidnya setelah dibangun dinisbahkan untuk orang lain, ya, yang penting kita untuk Allah SWT. Kita tidak mencari nama, sebatas mereka untuk Allah SWT. Ya, makanya katanya para ulama, kalau kalian ingin tahu maknanya ikhlas, bacalah firman Allah, min baini fardhin wa damin labanan khalis. Ya. Banallahu lahu baitan fil jannah. Maka akan Allah bangunkan untuk dia meskipun ukurannya kecil atau besar rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita beli 1 meter, meskipun 1/2 meter. Karena kita bicara sama Allah, kita hubungan sama Allah. Ya. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو تمم حسن قطعة لبيتها بنى الله له بيتا في الجنة. Barang siapa yang bangun masjid meskipun hanya seukuran sangkar burung, itu sama Allah dibangun rumah di surga Allah. Kalau di kota Dari dengan sekecilnya itu, hampir setiap rumah mesti ada masjidnya. Misalnya ada satu orang punya rumah 100 meter, diambil ukuran 2 kali 3 meter, diwakafkan ke masjid. Diniatkan supaya dia dan keluarganya kalau bulan Ramadan bisa sebulan penuh di masjid, iktikaf. Kalau kita tidak mampu, tidak masalah. Atau rumah yang kita tinggali bukan rumahnya kita, rumah sewa dan lain-lain, tidak masalah mampu. Tapi kalau ada tempat yang akan dibangun masjid dengan cara urunan semacam itu, usahakan kita nomor 1 kalau kita mampu tanpa maksa diri. وعن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة قال ورأى كبة من لبن وقال لمن هذه؟ قيل لفلان وقال أما إن كل بناء وبال على صاحبه يوم القيامة. Kalau Rasulullah melihat di suatu jalan ada orang bangun rumah, kami tanya ini punya siapa? Punya fulan, punya fulan. Kata Rasulullah, seluruh bangunan akan jadi musibah bagi pemiliknya, kecuali yang digunakan untuk membangun masjid akan mendatangkan pahala bagi pemiliknya. Dan ini kita bukan semua mampu membangun masjid. Kita bilang kalau kita tidak mampu 1 meter 2 meter kita beli. Ya.
Dan yang paling penting juga kita anjurkan kepada seluruh takmir masjid. Setelah kita selesai pembangunan masjid, usahakan masjid itu punya pemasukan tetap. Dengan pengertian ada toko atau sawah atau tempat-tempat yang diwakafkan kita beli tempat tersebut. Setelah kita beli, kita sebagai masyarakat barang siapa ingin beli, ingin nyumbang di tempat ini, hasilnya kita masukkan kepada masjid. Misalnya kita beli sawah 1 hektar atau kita beli pertokoan, diwakafkan bukan untuk masjid, diwakafkan untuk kemaslahatan masjid, sehingga masjid tidak perlu bantuan masyarakat, bahkan bisa masjid bantu masyarakat. Dan ini sering terjadi di kota Haramain Syarifain. Hampir setiap masjid di kota Haramain Syarifain punya pemasukan tetap. Jadi sekarang bangun masjid di sini ada 2-3 hektar sawah diwakafkan untuk masjid ini. Setiap 3 bulan, 6 bulan sekali ada hasil panen masuk ke sini. Ini sangat kita anjurkan. Bahkan tidak satu masjid pun di kota Tarim Hadramaut kecuali punya wakaf yang sebagai penghasilan masjid tersebut. Sangat kita anjurkan kenapa? Agar masjid mempunyai penghasilan tetap dan bisa membantu kebutuhan masyarakat sekitar. Jadi seakan-akan masjid itu kalau bagi orang tua, bagi masyarakat sekitar. Ya. إلا ما كان في مسجد أو بناء مسجد. وقال ثم مر فلم يرها. فقال ما فعل ذي القبة؟ قال قلت بلغ صاحبها ما قلت فأدامها. فقال رحمه الله. وقال الإمام الحبيب أحمد بن زين الحبشي رضي الله عنه يسن بناء المسجد للأحاديث ولو اشترك جماعة في ذلك بني لكل منهم بيت في الجنة. Katanya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yaitu murid Habib Abdullah bin Abdul Haddad, jadi sunnah sangat dianjurkan untuk membangun masjid meskipun dengan cara urunan. Begitu ya. Kama law 'ataka jam'an 'abda fa inna kullam minhum yu'taku minan nar. Kama usikum aidan bi musa'adati al-masjid bima yahtaju ilayhi. Kalau kita misalnya kita tidak bisa bantu masjid untuk bangun atau beli karena belum mampu, paling minimnya kita bantu listrik masjid atau seluruh perihal yang dibutuhkan oleh masjid, meskipun kebersihan karpetnya atau seluruh perihal yang dibutuhkan oleh masjid. Karena fadilahnya sangat besar. Ada lampunya masjid rusak, kita belikan satu pasangkan. Tapi tolong kalau mau ngasih ke masjid perihal-perihal yang sepele, jangan dikasih dengan dasar wakaf. Sebab kalau rusak sulit kita buang keluar. Sebab wakafnya masjid tidak boleh dikeluarkan di luar masjid. Sedangkan barang yang murah-murah itu jangan diwakafkan. Artinya kita kasih kepada masjid dengan dasar pemberian. Kalau misalnya rusak atau masjid sudah tidak membutuhkan, bisa kita pindah ke masjid yang lain. Tapi kalau dasarnya wakaf kesulitan karena berhubungan dengan hukum wakaf ini besar. Babnya sendiri panjang lebar. Ya. من كهرباء أو فراش أو سجدة أو نظافة المسجد حسب التيسير والاستطاعة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله كل بيت في الجنة ومن علق فيه قنديلا صلى عليه 70,000 ملك. Karena saya masalah gindil itu lampu dulu di Strongkey kan zaman dulu. Cuma zaman sekarang sudah lampu gini kita belikan. Salat oleh 70 malam ada malaikat, 70 ribu malaikat doakan kita. Begitu ya. Hatta yudfa dzalika al-qindil wa man basata fihi hasira salla alaihi. Siapa yang punya karpet, punya kemampuan rezeki belikan karpet untuk masjid, hamba untuk masjid, ya. Salla alaihi 70,000 malaikat. Maka 70 ribu malaikat Allah doakan dia. Hatta yabqa. Sampai kapan doanya malaikat itu berlanjut? Sampai itu karpet sudah tidak bisa pakai. Kita tidak bisa, tidak mampu beli karpet sendirian mahal, urunan. Fadlullah wasif. Fadlulnya Allah, bahalnya Allah besar. Misalnya harganya karpet 25 juta, dibagi 25 orang per orang 1 juta mampu. Kalau 25 juta dengan satu orang berat. Ya. Hatta yaqdi dzalika al-hasir. Wa man akhraja minhu qada. Ada kotoran, satu tisu, debu, lain, inti ambil dari masjid, inti buang keluar. Ya. Kana lahu kiflan min al-ajr. Akan dapat 2 gunung pahala dengan amal yang sangat satu ini.
Karena kita masuk rumahnya Allah, bersihkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Hafrul abab. Ini perihal-perihal yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Kita wasiatkan kepada ahli waris kita. Di antaranya perihal yang terakhir adalah menulis wasiat untuk dibangun kan masjid, meskipun dengan cara urunan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akan memotong kuku. Di antara perihal-perihal masyarakat hadirin yang sering terjadi di masyarakat, bahkan diri kita sendiri kadang, itu perihal-perihal yang merupakan adat istiadat, bagaimana kita rubah menjadi ibadah. Perihal adat istiadat, motong kuku perihal istiadat ini setiap minggu kita kerjakan, 2 minggu sekali kita kerjakan. Bagaimana perihal adat istiadat ini berubah jadi ibadah. Jadi kalau kita tidak heran kalau ada satu orang arif billah mengatakan, aku tidak pernah mengerjakan amalan-amalan yang mubah. Amalanku hanya berputar antara wajib dan sunnah. Apakah mereka tidak tidur? Apakah mereka tidak masuk dan keluar? Apakah mereka tidak pakai sandal? Apakah mereka tidak motong kuku? Perihal yang mubah semua ini. Nah, karena mereka ikutkan amalan mereka semua sesuai dengan tuntunan baginda Muhammad, itu jadi berubah jadi amalan yang ibadah. Di antara amalan yang sering kita kerjakan setiap hari, yang mungkin bisa kita tambahin niat-niat yang baik, kita tambahin adab-adabnya Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad, sehingga potong kukunya kita setiap minggu sekali atau sebulan sekali bisa berubah jadi perihal ibadah. Ya. Di antara adab-adab ketika memotong kuku. Yang pertama, mendahulukan untuk memotong kuku tangan daripada kuku kaki. Jadi kalau kita memotong tengah kuku kanan dan kaki kukunya ke tangan atau kukunya kaki, mana yang lebih kita dulukan? Kuku tangan dulu, baru kemudian kuku kaki. Jangan dibalik. Perihal yang sepilih, ini atau ini dulu. Cuma bagaimana caranya Nabi Muhammad? Karena imamnya kita di dunia dan akhirat tidak ada lagi kecuali umat Nabi Muhammad SAW. Kita tidak mau dijadikan Zaid atau Amr atau Bakar sudah jadi pemimpinnya anak di hari kiamat. Pemimpinnya di dunia sampai hari kiamat, sampai masuk surganya Allah, Muhammad bin Abdullah. Lah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah ini kalau memotong kuku, beliau memotong kuku tangan kanan, kukunya tangan, baru kukunya kaki. Iya. Yang kedua, mendahulukan untuk memotong kuku tangan kanan daripada kuku tangan kiri. Kita punya tangan kanan, tangan kiri. Mana yang lebih kita cuma tangan kanan dulu, kemudian tangan kiri. Lah, waktu kita potong tangan kanan, bagaimana caranya? Boleh milih caranya Imam Ghazali, boleh caranya Imam Nawawi, boleh, atau riwayat ketiga boleh, riwayat keempat juga boleh. Yang paling penting jangan pakai caranya kita, jangan pakai cara keinginannya kita. Karena Rasulullah mengatakan, wallahi la yu'min hatta yakunu hawahu taba'an lima jitu bih. Demi Allah tidak beriman, artinya iman yang sempurna, sampai seluruh perihal hawa nafsunya dia sesuai dengan apa yang aku bawa, aku yang ajarkan. Jadi kita boleh minggu ini pakai caranya Imam Nawawi boleh, atau pakai cara Imam Ghazali boleh. Bagaimana kalau caranya Imam Nawawi? Jadi kita boleh sini, ini tangan kanan, tangan kiri. Ini satu, nomor satu ini, sabab, jadi telunjuk. 1, 2, 3, 4. Kemudian ini jangan terus nih, tunggu dulu nih. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dimulai dari kanan, ditutup dengan kanan. Ini caranya Imam Nawawi. Atau pakai cara Imam Ghazali juga boleh. 1, 2, 3, 4, 5. Atau yang kiri 1, 2, 3, 4, 5. Metode yang kita rubah. Kita kadang saat maunya kita mulai hari ini tidak. Kita rubah metode hidupnya. Kita jadikan perubahan metode hidup dalam diri kita merupakan tanda gubul bulan Ramadan. Jadi jangan bos ambil potong aja. Saat maunya kita sini dulu situ dulu. Tidak. Ya. Al-Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan, walladzi la hali fihi wal ilmu indallahi subhanahu annahu la budda min adfaril yadi wal rijli wal yadu ashrafu
minar rijli fayabda'u biha. Makanya kata Imam Ghazali di sini kaki tangan itu lebih mulia daripada kaki. Kalau kita memotong kukunya keduanya, kita dulu kuku tangan, baru kukunya kaki. Nah, ada sebenarnya menanam kuku yang telah dipotong. aduh, kadang kita setelah potong kuku main buang. Mulai hari sekarang jangan pakai itu. Karena Rasulullah tidak main buang. Rasulullah memerintahkan kita kalau setelah kita potong kuku kita tanam di depannya tanah, di depannya rumahnya kita tanam. Lebih utamanya lagi kalau di makam-makamnya Rasulullah kita kasih itu. Karena Rasulullah memerintahkan kita untuk menanam rambut sama kuku. Apa di antara hikmahnya? Supaya katanya Rasulullah tidak dijadikan mainannya tukang sihir. Nah kalau kita setiap minggu sulit dengan kumpulkan dulu di gelas atau di cangkir, setiap motong kuku dikumpulkan sudah agak banyak sedikit tanah dimakan. Dengan tujuannya apa? Ngikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ini perihal sepele, tiap hari kita kerjakan. Cuman kalau kita tidak ikutin rugi nanti kita. Dengan perihal ini kita bisa dapat faedah daripada kita buang sampah. Bagian dari anggota tubuh kita, ya setengah atau sebenarnya. Waktu yang paling utama untuk memotong kuku yaitu pada hari Senin, Kamis, setelah asar atau Jumat pagi. Hari apapun boleh. Cuman saya lebih utama pakai apa? Ya ikuti ajaran Nabi Muhammad. Hari Senin, Kamis, Jumat dari mulai pagi sampai sore, begitu juga lagi. Kalaupun hari-hari lain nggak salah. Kalau malam tidak dianjurkan. Dianjurkannya di siang hari. Nah, misalnya sekarang hari Selasa, tunggu hari Kamis. Kata misalnya hari Minggu, tunggu hari Senin. Nah, kenapa saya nunggu? Karena Rasulullah nganjurkannya di hari Senin, di hari Kamis sama hari Jumat. Jadi semua perihal hidupnya kita harus sesuai dengan tuntunnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man qallama adfarahu yawmal jum'ah uqiya min as-su'i ila mithliha." Para siapa yang motong kukunya di hari Jumat, maka dijauhkan sama Allah dari seluruh musibah sampai Jumat berikutnya. Dijauhkan dari seluruh penyakit sampai Jumat berikutnya. Kita hanya bisa hari apapun kita kerjakan, tapi ikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, benar berikutnya. Dianjurkan untuk memotong kuku pada pagi hari atau siang atau sore hari. Itu punya waktu dari mulai subuh sampai sebelum azan maghrib untuk motong kuku. Tapi kalau malam tidak dianjurkan untuk motong kuku. Kenapa? Karena akan menimbulkan efek samping kurang bagus untuk kesehatan kita. Menurut ahli kedokteran. Dan ini sangat dianjurkan oleh ulama ahli hadis untuk tidak motong kuku di malam hari. Haram hukumnya bukan, makruh bukan, tidak dianjurkan karena berpengaruh negatif atas kesehatan tubuh kita. Ya, selanjutnya. 6. Tak kalah memotong kuku, maka niatkanlah untuk mengikuti perintah syariat dan juga supaya innamal a'mal binniyat. Kita sering dengar hadis Rasulullah innamal a'mal binniyat. Dengar. Itu usahakan kita masukkan cahayanya Nabi Muhammad itu ke hati kita, sehingga seluruh perihal yang akan kita kerjakan kita niatkan untuk itu sunnah Nabi Muhammad. Sebelum potong kuku kita ucapkan nawaina bitaglibul afdhar ala man nawa nabiyuna Muhammad wa salafus salih. Ya Allah, saya niat dengan potong kuku saya ini sebagaimana niatnya Nabi Muhammad dan salafus salih. Jangan terus main potongan, tunggu dulu ke 1 menit, bahkan tidak sampai 1 menit ini, itu kan detik. Kita ucapkan di hati kita tanpa kita lafazkan, ya Allah, saya niat dengan memotong kuku ini sebagaimana niat Nabi Muhammad, sebagaimana niat salafus saleh, dan seluruh niat yang mereka ketahui kecuali Antum ya Allah. Kecuali Antum ya Allah. Dengan begini berubah sudah potongan kukunya kita berpahala semuanya. Kalau tidak bakal ingat. Dan seluruh perihal amalan sepele-sepele semacam ini harus kita wajibkan. Harus kita lihat. Begitu memotong kuku, dilihat adabnya memotong kuku apa aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 18. Supaya apa? Hari ini motong kuku menjaga ibadah. Apa yang ibadah dikerjakan hari ini? Motong kuku.
Semua orang ngerjakan, iya beda. Satu orang ngerjakan dengan adabnya Nabi Muhammad, satu orang ngerjakan tanpa ada sedikit pun. Jauh antara langit sama bumi. Ini setiap kori dapat pahala ini. Ya. Tidak memotong kuku dalam keadaan berhadas besar. Nah, kalau sama lagi hadas besar, ini janabah, itu dengan keluarnya sperma atau hubungan badan, maka jangan dipotong kukunya kecuali setelah dia mandi. Lebih utamanya begitu. Karena sebagian ulama fuqaha Syafi'iyah mengatakan motong kuku sebelumnya atau motong rambut sebelumnya hukumnya makruh. Jadi kita angkat janabahnya dulu, baru kita potong kuku kita, baru kita cukur kumis kita dan lain-lain. Niatnya apa? Agar tidak lepas di badannya kita dapatkan janabah. Kalaupun dipotong kukunya makruh, bukan haram. Ya, setelahnya 8. Tidak memotong hanya sebagian kuku tangan. Kadang begini, kalau mau kita potong ini kuku, potong semua. Kalau mau kita tinggalkan semua. Jangan dipotong 1, 2, 3, 4 yang lain ditinggal. Atau dipotong misalnya 9 yang kanan ini ditinggal. Atau yang kelingking ditinggal, jangan. Karena hukumnya makruh dan keluar dari sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya Muhammad, katakan kepada umatmu, kalau kamu cinta kepada Allah, ikutilah aku. Semua orang katakan kita ngikutin Nabi Muhammad. Ayo kita tunjukkan dengan amalan. Kalau cuma lisan, semua orang katakan cinta kepada Nabi Muhammad. Semua orang. Sekarang kalau kita dikatakan cinta kepada Nabi Muhammad, nah cinta. Tapi kita coba sekarang. Dari mulai bangun tidur, kita ini ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, apa tidak? Ini Nabi Muhammad menganjurkan. Berapa banyak orang yang tidur tidak bangun lagi. Kita cuma hanya diminta dikembalikan sama Allah, dijaga waktu tidur, tidak ada penyakit, tidak ada apapun datang kita, bangun dan badan sehat walafiat, hanya diminta untuk mengucapkan alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Nah ini kita baca apa tidak? Kemudian bangun tidur rutinitas setiap hari kita. Masuk kamar mandi. Dudukkan kaki kiri apa kaki kanan dulu? Kaki kiri selayaknya. Nah tadi waktu masuk kamar mandi dudukkan kaki mana? Tak tahu Pak. Nah, kerugian sangat besar kalau kita hidup semacam ini. Terus kita waktu baca doa apa enggak? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabath. Wa min sampai akhir doa. Baca apa tidak? Kalau apa saya tahu apa. Cuma dibaca apa tidak. Kemudian waktu keluar kamar mandi, dudukkan kaki kanan, selain membaca ghufranak, alhamdulilladzi adhaba 'anil adha wa afani, dibaca apa tidak. Waktu kita masuk ke kamar pakai baju, kita pakai baju, baca alhamdulilladzi kasani hadzal thawb wa razaqani min ghairi hawli minni wala quwwata, apa tidak dibaca. Mau keluar ke masjid pakai minyak wangi di tangannya atau di bajunya, baca doa enggak? Doanya Nabi Muhammad, Allahumma la isha illa ishul akhirah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tayyibul mutayyib al-habib mustafa al-mudarrab salatan tunibuna biha kulla maqsad wa maqsad. Dibaca apa tidak? Waktu mau pakai sandal keluar rumah, dudukkan ke sandal kanan apa sandal kiri? Nah, selain sandal kanan, kemudian sandal kiri. Waktu jalan ke masjid, apakah Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilin alaikum bihaqqi rahibin, dibaca atau tidak? Kalau sudah dibaca semua, kita syukur, kita bangga, kita minta sama Allah diterima. Kalau belum, kita usahakan ada perubahan usaha ini. Demi Allah, kalau seandainya satu orang kena musibah, apanya meninggal, ibunya meninggal, hartanya dirampok dalam satu waktu, itu musibah dikategorikan ringan dibanding satu sunnahnya Nabi Muhammad kita tinggalkan. Satu sunnahnya Nabi Muhammad kita tinggalkan, ini lebih besar musibah. Sekarang kalau kita tidur sehari semalam 2 kali, pagi sama siang, malam sama siang, pagi sama siang misalnya, 2 kali kita ketinggalan doa bangun tidur ketika tidur. 2 dikali 360 hari setahun kita baca masyarakat. Kadang kalau orang tua banyak yang baca semua, karena anak yang kecil-kecil nih, SD, SMP, SMA. Kalau di zamannya salafus saleh, figurnya mereka ini begitu bangun langsung orang tuanya nyuruh,
Katakan gul. Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana. Anak ngikutin alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana. Ditalkin anak itu. Sehingga anak itu seminggu 2 minggu dibangunin lagi sudah baca sendiri. Begitu mau masuk kamar mandi, jangan dibaca masuk kamar mandi begitu aja. Ya, diajarin dulu, diberhentikan di pintunya kamar mandi. Dipegang, gul, katakan Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa faedahnya kita punya anak sudah punya level S1, S2, S3 kalau sunnahnya Nabi Muhammad ditinggalkan? Faedah mana yang mau kita ambil? Demi Allah itu satu kertas tidak bisa masuk ke kuburnya kita. Walau ditanya di malaikat Israel wala tafakkur. Tapi sunnahnya Nabi Muhammad yang kita tinggalkan ke anaknya kita demi Allah lebih afdal daripada miliaran yang kita tinggalkan untuk anaknya kita. Syukur kita dia lihat kubur kita, ngelihat anaknya kita masuk kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi baca doa, bangun tidur baca doa, mau makan baca doa, mau selesai makan baca doa. Kita di sini melihat kubur itu sangat bangga. Pahalanya masuk ke kita. Mereka makan, minum, masuk karena kita ngajari, kita yang didik. Satu kerugian besar kalau semacam orang tua kadang waktu gilirannya mau ujian, anak mau ujian, takut lulusan ini, banyak dari abah atau ibu datang ke ulama, orang-orang soleh, ziarah makam orang soleh, minta supaya anak saya lulus. Bagus, saya anjurkan. Cuma minta tolong juga, minta doa agar lulus dari soalnya munkar wa nakir. Karena ini penting. Kalau sudah tidak lulus setelahnya berat. Kalau SD, SMP, SMA tidak lulus, bisa tahun berikutnya lulus. Jarang ada yang minta tolong saya doakan supaya anak saya lulus di 2 ujian. Ujian pertama di madrasah, ujian kedua di kuburnya nanti. Minta untuk keduanya. Kalau kita ziarah makam yang wali, kita ngerjakan sholawatan dan lain, niatkan untuk keduanya. Jangan hanya untuk madrasahnya aja. Tidak apa-apa, kita anjurkan orang tua semangat mendidik anak dari segi sekolahnya, dari mulai TK sampai kuliah sampai punya jabatan, tidak masalah. Cuma itu semua tidak dibawa ke akhirat. Dan mereka sangat butuhkan didikan bukan dengan omongan, bukan hanya dengan ceramah, tapi butuh orang tua memegang mereka satu persatu. Kita pernah datang dengan guru kita, Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Fas Habsyi. Satu mobil dengan beliau sepuh untuk 90-80-an, 80 sampai ke 90 umurnya. Itu beliau setelah turun dari mobil mau masuk rumah, beliau ini buka pintu, kemudian masih berdiri di pintu, tidak masuk. Saya membaca Allahu la ilaha illallah, kemudian Allahu ahad, baca doanya masuk rumah. Setelah masuk rumah, beliau mengatakan kepada kita, inilah cara abah saya dulu mendidik saya. Dan dari mulai saya sebelum balik sampai sekarang tidak saya tinggalkan. Dan kita kadang masyarakat ditipu sama syaitan. Masuk keluar rumah sampai setahun penuh tidak pernah baca doa. Ini sesuatu menyedihkan di hati kita. Kerugian yang sangat besar. Kalau satu orang rugi kerjaannya 1 miliar, sebulan tidak tidur, tegang, ketinggalan satu sunnahnya Nabi Muhammad. Biasa. Ini musibah. Makanya katanya salafus saleh, kafa bi fuqdan rabbah bil khair musibah. Kalau sudah tidak ada rasa cemburu, ketinggalan sunnah Nabi Muhammad, itu musibah di atas musibah sudah. Apa yang kita bawa? Seluruh yang kita punya dan kita bawa. Cuma ini, kapan 3 biji, sama halnya kita. Kalau bagaimana kita bisa, kok kita ini punya niat ingin berubah, ingin begini, ingin begitu, cuma kok setannya selalu buat mainan kita, tidak pernah kita ingat. Begitu ada orang ceramah misalnya sehari 2 hari ingat, besok paginya lupa lagi, sudah hari ketiga. Karena pada aku tahu dulu. Bagaimana caranya kita bisa ingat dan lupa? Katanya Al-Habib Zain, guru kita, Al-Habib Zain bin Ibrahim As-Samit hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bih, beliau mengatakan syaitan itu punya 1000 cara untuk melupakan kita.
Lah paling tidaknya kita ini punya 1-2 cara untuk mengingatkan kita. Pertama apa misalnya doa bangun tidur. Saya ingin mulai sekarang niat. Kita niat dari masjid ini. Jangan keluar dari masjid ini kecuali kita niatkan 4 perkara kita wajibkan dalam diri kita mulai detik ini. Apa? Bangun tidur baca alhamdulillah ahyana. Sebelum masuk kamar mandi wajibkan baca bismillahirrahmanirrahim sampai akhir. Keluar dari kamar mandi wajibkan baca ghufranak. Yang keempat waktu pakai baju baca alhamdulillah saja. Dari mulai kita bangun subuh sudah 4 sunnahnya Nabi Muhammad kita kerjakan. Lah 4 dikali setahun berapa? 1.200 berapa? Kalau $1.200 dari meninggalkan. Tapi begitu 1.200 hasanat, ada yang kerjakan, ada yang enggak. Alasannya lupa. Ini betul penipis. Dan bagaimana kita supaya lupa? Tulis di kertas, taruh di bawahnya bantal. Doanya bangun tidur, doanya akan tidur. Dan sering kita ucapkan hal ini. Kemudian masuk kamar mandi ditempelkan di luar temboknya kamar mandi, doa masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi. Tujuannya apa? Untuk ingatkan kita, untuk kelihatan ingat baca. Anaknya kita, istri kita masuk kelihatan ingat baca. Kalau enggak masuk gini, tidak ada beda. Tidak pernah sekalipun baca setahun penuh. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi dan baca doa. Kerugian berapa juta kerugian yang tidak dapat. Cuma karena kerugian hasanat makanya tidak sedih. Ya. 9. Disunahkan setelah memotong kuku tangan atau kaki untuk mencuci ujung jari-jarinya. Setelah kita mencuci ujung kaki ini kita cuci. Tidak kita gunakan untuk garuk karena akan menyebabkan efek samping yang sangat besar. Di antaranya penyakit baros, lepra dan lain-lain. Oleh karena itu kita sebelum kita benar-benar garuk kita cuci dulu. Ya. 10. Tidak memotong kuku jika masuk bulan Dzulhijjah bagi seseorang yang ingin berkurban. Nah, kalau misalnya bulan Dzulhijjah kita ingin korban kambing atau sapi, dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah kita dianjurkan tidak memotong rambut manapun atau kuku kaki, kuku tangan kecuali setelah selesai memotong hewan tersebut. Apa tujuannya? Agar bisa masuk ke dalam saksinya kita apa yang kita amal soleh yang kita kerjakan itu untuk hewan kurban tersebut. Kalaupun kita potong, hukumnya bagaimana? Menurut pendapatnya Imam Syafi'i makruh, tidak haram. Dan menurut pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal hukumnya haram. Ya. 11. Tidak memotong kuku dengan cara menggigit. Ada kan sebagian anak muda, kalau orang tua jarang. Anak muda kan usil. Itu sesuatu perihal yang makruh. Yang katanya para ulama tidak punya dalil dari hadis, cuma dari tajribahnya para ulama bisa menyebabkan kemiskinan. Ya. Faedah 1. Perincian hukum memotong kuku. Jadi memotong kuku ada kalanya sunnah, ada kalanya wajib. Tak tarik ahkam. Ya. Yang pertama wajib. Jika terdapat kotoran di kuku, hukum motong kuku ini ada kalanya wajib. Kapan? Kalau ada kotor-kotor di dalamnya yang bisa mencegah masuknya air wudhu, sehingga wudhunya tidak sempurna, menjadi sebab sholatnya tidak sah. Ya, kadang sebagian anak muda sering ingin memanjangkan sebelah sini atau memanjangkan sebelah sini. Itu sesuatu yang sangat yukhalif, sangat bertentangan dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, yang sangat kita anjurkan untuk dipotong dan kembali niatkan untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Mulai hari ini tidak ada jalan itu. Ya. Yang kedua sunnah. Jika kuku sudah panjang dan yang lebih utama adalah memotongnya setiap 10 hari sekali. Nah, tergantung dari keadaannya tubuhnya masing-masing. Ada sebagian orang cepat, ada sebagian lama. Yang paling minimnya dianjurkan setiap 10 hari sekali kita potong kuku kita. Jadi selama panjang dan bersih. Ya. Yang ketiga makruh. Nah. Mencukur rambut kepala, bulu ketiak, bulu kemaluan, dan memotong kuku jika telah masuk bulan Dzulhijjah bagi seseorang yang ingin berkurban. Bukan haram. Tapi sebagian ulama mengatakan haram. Sebagian ulama mengatakan haram, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, dan beliau juga punya dalil. Imam Syafi'i punya dalil, Imam Ahmad bin Hanbal punya dalil, sama-sama punya dalil. Kita mau pakai pendapatnya sama, terserah kita. Yang kita dalam orang Indonesia, rata-rata Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei itu rata-rata mazhabnya Imam Syafi'i. Ya. Yang keempat haram. Jika masih dalam keadaan kita dalam keadaan berihram haji atau umroh, kemudian kita akan potong kuku kita sebelum kita tahallul, hukumnya haram dan kena fidyah.
Demikian ya, ada usulannya. Perbedaan pendapat antara para ulama mengenai cara paling afdal atau utama dalam memotong kuku, yaitu cara seperti yang tadi kita kerjakan, kita jelaskan antara pendapat Imam Nawawi atau pendapat Imam Ghazali. Salah satu dari dua ini, ada cara ketiga, ada cara keempat, cuma nanti takut mempersulit untuk dipahami. Jadi yang paling penting adalah cara pertama sama cara kedua, yaitu antara caranya Imam Ghazali sama cara Imam Nawawi, dua-duanya boleh dipakai. Itu semua kalau tangan kanan, tangan kiri. Tapi kalau kuku, cara memotongnya dari jari kelingking kaku kanan sampai lurus sampai ke kelingking kuku kiri. Satu model, satu kefiat, ya. Dan dianjurkan juga sebelum kita tanam itu kuku kita atau rambut kita saksikan. Ya Allah, jadikanlah kukunya anak atau rambutnya anak ini sebagai saksinya anak di hari kiamat nanti bahwa aku termasuk golongan yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu anjurannya salafus saleh. Sebelum kita tanam itu kuku, kita jadikan saksinya kita. Allahumma inna nastaudi'uka fi hadzal anfal syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ya Allah, aku jadikan saksi kuku ini sebagai saksiku untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dari kiamat. Baru kita tanam. Setiap kali kita cukur rambut, setiap kali kita potong kuku, kita jadikan saksinya kita. Bahkan katanya para ulama, setiap kita hadir majelis taklim atau majelis zikir di mana kita berada, di masjid atau selain masjid, kita jadikan tempat tersebut sebagai saksinya kita dari kiamat. Karena yang akan menyaksikan kita empat. Pertama, waktu, seperti waktu sekarang. Insya Allah kita minta sama Allah jadi saksinya kita, bahwa kita kumpul semata-mata karena Allah dan nyari ridhonya Allah, mencari keberkahannya Rasulullah. Tidak ada lain selain ini. Yang kedua, tempat. Yang ketiga, raqib dan atid. Yang keempat, anggota tubuh kita. Nah, anggota tubuh kita waktu kita potong kuku kita, rambut kita jadi saksi. Semua jadi saksi amal kebaikannya kita. Bahkan setiap kali kita ziarah suatu tempat, dianjurkan oleh sebagian ulama untuk kita ucapkan Allahumma ij'al hudurana fi hadzal masjid khalisatan liwajhikal karim. Ya Allah, jadikanlah hadiranku di masjid ini semata-mata karena Allah SWT. Wattiba'an li sunnati habibika sayyidina Muhammad. Wa inna nastauduka fi hadzal masjid syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah ahyina 'alaiha wa amitna 'alaiha wa ahshurna fi zumrati man qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Perihal-perihal semacam ini, doa-doa semacam ini kita ada yang waktu kita ziarah makamnya orang wali, makamnya orang saleh, di makamnya orang tua, dimanapun kita berada, kita jadikan saksi-saksi kita. Ini tempat-tempat itu saksi kita dari kiamat nanti. Oke, maksudnya. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقنا وغرنا في ديننا وعلى القدر والثواب رب وفقنا وفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلا اتقيا علما نحو بالخير ولطفا كل شر ربنا واصلح لنا كل شر واقرنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل دين قبل ان تأتينا رسل واغفر واستر أنت كرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب مصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.